Pemirsa, setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan, putra sulung Ahok Nicholas Sean Purnama melaporkan balik pelapornya Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara. Sean melaporkan Ayu Thalia malam tadi. Perseteruan selebgram Ayu Thalia dengan putra sulung Basuki Cahayapurnama, Nicholas Sean Purnama, semakin pelik. Kini giliran Sean yang melaporkan Ayu Thalia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tadi malam tanggal 31 Agustus 2021, NSP melaporkan AT ke Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini dalam pemeriksaan juga. Kemudian dari pemeriksaan tersebut kita baru ambil keterangan, mungkin dalam waktu berjalan nanti akan kita sampaikan. Ya, ada beberapa orang saksi yang perlu kita ambil keterangannya, dan juga sudah dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara. Kemarin selebgram Ayu Thalia melaporkan Sean ke Polsek Penjaringan atas dugaan penganiayaan. Wanita yang akrab disapa Tata ini mengaku didorong keluar mobil oleh Sean sehingga kedua kakinya terluka. Pengacara Sean siap meladeni laporan Tata. Ya, karena saya sedang di tempat bekerja, saya belum bisa bikin statement apa-apa, semuanya sedang berjalan dalam proses hukum. Tapi ini kan udah ada laporan, ini gimana nih? Di ultimatum 1x24 jam, kalau nggak minta maaf mau dilaporin, ini gimana Mbak? Saya bahkan belum tahu tuh. Menunggu dari pihak Polsek, kalau memang ada panggilan ya kita siap akan datang. Laporannya atas dugaan apa? Ya dugaannya yang ramai di media kan penganiayaan, cuman kita belum tahu. Pengacara Sean telah mengultimatum Ayu agar minta maaf dalam waktu 1x24 jam. Menurut Ahmad Ramzi, tidak ada hubungan khusus antara Niko dan Tania Ayu seperti informasi yang beredar. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 7 wanita muda di Banda Aceh ditangkap saat tengah pesta miras di sebuah tempat karaoke. Mereka terancam hukuman cambuk jika alat bukti mencukupi. Tim gabungan Polresta dan Satpol PP WH Kota Aceh menggerebek sebuah tempat karaoke di Kecamatan Meraksa Minggu malam. 7 wanita muda diamankan karena diduga menggelar pesta minuman keras di lokasi ini. Dari ke-7 wanita ini, beberapa di antaranya merupakan mahasiswi. Mereka ditahan selama 1 malam di markas Satpol PP WH Banda Aceh dan selanjutnya dikenakan wajib lapor. Mereka kita pulangkan dengan proses pembinaan dan wajib lapor. Jadi selama 2-3 hari ke depannya mereka proses pembinaan dan wajib lapor. Dan kita juga menyertakan barang bukti mereka seperti mungkin yang kepemilikan HP atau apa ya tetap kita sita agar mereka bisa wajib lapor ke kita. Jika terbukti bersalah, ke-7 wanita ini bisa dikenakan hukuman cambuk sesuai hukum wilayah yang berlaku. Sementara itu, petugas juga akan memeriksa pemilik dan menyegel sementara tempat karaoke yang beroperasi di masa PPKM level 4. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tabrak lari yang menewaskan 1 orang di Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Sang pengemudi maut akhirnya ditangkap polisi. Mobil berwarna putih ini diberhentikan secara paksa oleh warga pasca melakukan tabrak lari di wilayah Jalan Pembangunan, Kecamatan Taroging Kidul, Kabupaten Garut. Korban merupakan pengendara sepeda motor yang ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Karena panik, pelaku tabrak lari kabur dengan mengendarai mobilnya dengan kencang sehingga tidak terkendali dan kembali menabrak sebuah mobil dan beberapa kendaraan lainnya di kawasan Jalan Pembangunan ini. Atas kejadian tersebut, 1 korban meninggal dunia di rumah sakit dan 1 orang lainnya mengalami luka berat. Polisi akhirnya menangkap sang pengemudi maut. Namun polisi masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan dan belum menetapkan tersangka. Sudah kita amankan, namun demikian kita sampaikan belum bisa dimintai keterangan karena kondisi pelaku masih shock, dan untuk kesehatan pelaku masih dilaksanakan penelitian dari tenaga kesehatan, dan untuk saat ini barang bukti daripada kejadian kecelakaan itu sudah diamankan di unit laka.
Kita ke informasi lain, pemirsa, belasan polisi wanita dari Polres Kendal, Jawa Tengah menyambangi rumah lansia di pelosok desa untuk divaksin dan diberi bantuan. Dengan menggunakan motor trail, poluan Polres Kendal ini menyusuri jalan setapak yang sulit dijangkau kendaraan besar. Dengan menggunakan motor trail, personel Poluan Polres Kendal, Jawa Tengah ini berangkat dari Polres Kendal menuju Desa Putat Gede, Kecamatan Ngampel, Kendal. Menyusuri jalan kampung yang sempit, Poluan Polres Kendal ini melakukan vaksinasi untuk warga lanjut usia dengan cara door to door. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Jadi Poluan ke-73. Kepala Urusan Subbagian Pembinaan Operasi Polres Kendal, Ibda Suwarti, mengatakan vaksinasi warga lansia di pelosok dusun ini membantu lansia yang tidak memungkinkan datang ke sentra vaksin. Hari ini bertepatan dengan rangkaian Hari Jadi Poluan ke-73 tahun 2021 ini, Polres Kendal melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan, yaitu salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi door to door, di mana Poluan Polres Kendal melaksanakan patroli dan melaksanakan vaksinasi ke rumah-rumah warga yang tidak bisa berhalangan hadir atau yang butuh bantuan khusus. Selain vaksinasi keliling, Poluan Polres Kendal juga mengadakan bakti sosial dengan pemberian sembako kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Di Desa Putat Gede, dari 2.223 warga, baru 15% atau sekitar 280 orang yang sudah divaksin COVID-19. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kendal, angka vaksinasi COVID-19 saat ini mencapai 281.910 orang. Jumlah ini diperkirakan baru 25% dari total penduduk Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. TNI AD menghapus tes keperawanan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat atau KOAT. Penghapusan tes keperawanan mendapat respon positif dari sejumlah pihak. TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan atau pemeriksaan selaput darah sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat. Menurut Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, penghapusan tes keperawanan untuk memperbaiki proses rekrutmen. Kita fokus, tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan tadi. Tujuan rekrutmen tadi adalah seleksinya antara lain agar yang diterima itu bisa mengikuti pendidikan pertama yang berarti hubungannya dengan mayoritas fisik. Oleh karena itu ada hal-hal yang memang peserta ini harus memenuhi, tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, nggak ada hubungannya, dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan. Penghapusan tes keperawanan terhadap calon prajurit wanita mendapat apresiasi sejumlah pihak, salah satunya dari penggagas petisi penghapusan tes keperawanan, Latisha Rosabel. Sementara petisi yang dibuat Latisha di change.org hingga kini telah didukung lebih dari 68.000 orang. Saya sangat senang bahwa sudah ada keputusan baru untuk masa depan. Tapi karena kita hadir di sini untuk mereka, jadi saya ingin bertanya saja, kira-kira apa ada kemungkinan untuk adanya sebuah pengakuan salah ke publik gitu dan juga ke para perempuan. Sebelumnya tes himen atau selaput darah dalam keputusan Panglima TNI nomor 920 tahun 2020 dikecam kelompok pegiat hak asasi manusia. Sedangkan tes keperawanan dalam militer Indonesia sudah diterapkan selama puluhan tahun sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan saat proses perekrutan prajurit wanita. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menjadi polemik, tes keperawanan calon KOA TNI Angkatan Darat akhirnya dihapuskan. Bagaimana prosesnya hingga TNI Angkatan Darat memutuskan hal tersebut? Kami akan bahas bersama Sri Rumiati, penggerak penghentian tes keperawanan. Dan kami juga akan bergabung bersama penggagas petisi penghapusan tes keperawanan, Latisha Rosabel. Selamat sore, Ibu Sri.
Selamat sore. Baik, Ibu Sri, Anda mungkin sudah bertahun-tahun menjadi salah satu inisiator penghentian tes keperawanan. Dengan tes keperawanan ini resmi dihapuskan, apa tanggapan Anda? Sebetulnya kalau untuk Polri sih sudah cukup lama ya Mbak, karena awal saya meminta ini dihentikan tahun 2006. Kemudian ya berlanjut karena itu masih belum dalam bentuk skep Kapolri, jadi ada juga beberapa daerah yang masih melakukan. Tetapi dengan maraknya lagi tahun 2014, akhirnya Kapolri mengeluarkan skep untuk penghentian untuk tes ini. Baik, tapi kalau untuk TNI Angkatan Darat kan Polri, baru ya Bu ya? Baru resmi dihapuskan. Tanggapan Anda sendiri seperti apa? Ya, saya bersyukur kalau memang itu kebijakan Panglima, sehingga ini kan sesuai dengan undang-undang yang kita miliki ya. Kita sudah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 bahwa negara menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan tidak ada relevansinya di dalam seleksi antara tes keperawanan dengan kemampuan seseorang menjadi anggota Polri maupun TNI. Baik, dan sudah bergabung juga bersama kami Latisa Rosabel, penggagas petisi penghapusan tes keperawanan. Selamat sore waktu Indonesia, Latisa. Iya, halo, selamat sore. Apa saya bisa didengar? Iya, sudah bisa terdengar dengan jelas. Baik, Latisa, langsung saja tanggapan Anda dengan resminya TNI Angkatan Darat menghapus tes keperawanan untuk calon koat. Jujur saya sangat senang dan kemenangan ini memang juga seperti yang dikatakan Bapak Andreas Karsono dari Human Rights Watch saat tadi ada konferensi pers. Itu memang ini kemenangan untuk semua dan yang pastinya juga untuk para mantan calon anggota TNI dan juga dulu Polri, dan memang ini adalah kemajuan untuk Indonesia, dan saya jujur berharap akan ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak TNI AL dan juga AU, dan selain itu ya betul ada saja sebuah komitmen. Dan sebetulnya tadi saat konferensi pers dengan Change.org juga sempat ada pembicaraan tentang apakah pihak Panglima TNI secara utuh dan mungkin juga Polri nantinya apakah akan ada sebuah mungkin pernyataan minta maaf atau kenyataan telah salah, karena memang ini sangat traumatis tes keperawanan itu. Ya, gitu sih. Perlu ada permintaan maaf, artinya untuk mereka yang sudah melewati tes keperawanan ini, Latisha? Betul sekali. Baik, Ibu Sri, saya ingin tanyakan pada saat Anda kemudian dari pengalaman Anda sendiri pada saat akan masuk ke institusi Polri, apakah sempat mengalami juga harus melewati tes-tes yang menurut Anda sendiri sebenarnya tidak relevan? Ya, tahun 84 kebetulan saya dipanggil Wamil, panggilan Wamil yang terakhir itu, memang itu ada. Seperti apa saat itu pengalaman Anda, Bu? Ya, waktu itu kan kami juga tidak tahu tes itu sebetulnya untuk apa, kami diperiksa di dalam, ya kebetulan waktu itu di Kodam 7 ya, di Semarang, bahwa itu dilakukan sih oleh perawat ya. Tujuannya apa kami juga sebetulnya tidak memahami, cuman rasanya tidak nyaman ya, karena daerah privat kita diperiksa tanpa kita tahu untuk apa. Ada rasa tidak nyaman, dan apakah menimbulkan trauma juga Bu dari pengalaman Anda dan rekan-rekan Anda saat itu? Kebetulan waktu itu saya sendiri yang tes untuk ke Polri, ya memang tidak nyaman saja waktu itu. Kalau trauma sih tidak ya. Baik. Bu Sri, artinya ya, apakah Anda setuju dengan Latisa bahwa selain tentunya kita apresiasi penghapusan tes keperawanan ini, tapi perlu juga ada permintaan maaf kemudian untuk mereka yang terpaksa sudah melewati tes keperawanan ini? Saya kira kalau sepanjang itu ada aturan kan itu tetap harus dijalankan ya. Kalau sudah mulai penghapusan ya sudah, itu saya kira sih tidak begitu penting. Yang penting nanti dilaksanakan tidak lagi seperti itu. Iya, Latisa, karena apa kan yang ini sudah masa yang lewat Bu Sri? ya. Baik, Latisa, apa kemudian yang harus diperhatikan supaya benar-benar kebijakan ini jangan sampai ke depannya ada pelanggaran dalam kebijakan penghapusan tes keperawanan ini? Ya jujur saja sih saya kurang tahu untuk bagaimana cara proses detail, yang pastinya saya akan terus
ikut pantau berita, ikut pastikan mungkin memperhatikan reportase, artikel-artikel Human Rights Watch dan riset yang dilakukan. Karena saya jujur tidak terlalu dekat sekarang secara fisik dengan isu ini, tapi saya akan terus selalu pantau berita begitu. Tetap akan mengawal terus tentunya. Bu Sri dan Latisa, saya ingin tanyakan hal yang sama. Seperti apa perjuangan menolak penghentian tes keperawanan ini? Mungkin dari Bu Sri terlebih dahulu, apakah pada saat memperjuangkan penghentian tes keperawanan ini Anda sempat mendapat penentangan? Ya, pasti ya. Karena itu hal yang baru. Waktu itu tahun 2006, saya hanya melihat kok ada apa maksudnya dengan pemeriksaan himen yang utuh. Saya tanyakan, ternyata itu bahwa untuk perempuan. Saya tanyakan, kalau memang itu dilakukan untuk perempuan harusnya laki juga dong. Karena kan kalau sudah bicara masalah moral, siapapun yang masuk polisi harus mempunyai moral yang baik, apakah dia perempuan atau laki. Dan selama ini kan belum ada relevansinya. Kalau perempuan yang tidak perawan pasti rusak moralnya, bahwa perempuan yang tidak perawan pasti tidak produktif, tidak ada. Sampai sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan itu. Apa Makanya tantangan yang paling besar yang Anda ingat, Bu Sri, dalam upaya Anda untuk menyuarakan penghentian tes keperawanan ini? Ya, karena ini waktu itu belum dalam bentuk Cap Kapolri, tentunya itu masih dilakukan. Dan selalu saya ingatkan, ingat polisi adalah penegak hukum, jadi harus mematuhi undang-undang yang sudah disetujui oleh negara. Akhirnya pada tahun 2014, waktu itu Bapak Kapolrinya Pak Badrodin Haiti membuat surat keputusan. Kalau sudah dalam bentuk surat keputusan, semua harus mematuhi. Ya, saya berharap sih nanti di TNI juga demikian, sehingga surat ini berlaku bukan hanya pada TNI AD saja, tapi juga keseluruhan. Baik, kalau Bu Sri sendiri berasal dari institusi Polri, saya ingin tanyakan Latisa, ini kan tidak ada kaitannya seperti yang Anda sampaikan tadi, baik dengan TNI maupun Polri. Apa awalnya yang kemudian membuat Anda terinspirasi untuk menggagas petisi penghapusan tes keperawanan? Jujur saja sih ada beberapa faktor, tentunya ada, saya dulu sempat sebenarnya tertarik sekali ingin menjadi bagian TNI. Dan itu juga saya melakukan makalah riset pendek tentang bagaimana sih konsep keperawanan di Indonesia, budayanya seperti apa, pengertian keperawanan itu seperti apa, dan ketertarikan kesehatan perempuan juga, dan juga keadilan sosial. Jadi itu ada beberapa faktor sih yang betul-betul memulai itu. Tapi karena pas saya belajar tentang ini, wah kayaknya ini masih lanjut, jadi harus betul-betul harus mulailah petisi ini, karena lebih banyak perubahan baik yang bisa terjadi setelah itu. Dan kalau memang ternyata sudah berhenti dan ternyata saya salah gitu, saya mendingan saya mendingan malu daripada ada resiko masih banyak ada perempuan terus yang mengalami trauma. Dan kalau bisa saya bicara lebih sedikit lagi tentang permintaan maaf itu, mungkin kalau memang tidak ada pernyataan, saya akan mengulangi lagi permintaan atau demands yang Human Rights Watch juga sempat kirim ke pihak TNI, yaitu adanya mungkin sebuah service, ada counseling atau counseling aja untuk ada pilihan itulah untuk mereka yang telah melewati prosedur ini, karena memang hanya untuk healing istilahnya lah gitu. Akan mendorong adanya healing atau counseling ya tentunya untuk mereka yang sudah melewati tes keperawanan ini. Saya ingin kembali ke awal pada saat Anda menggagas petisi ini, tahun berapa Latisa pada saat itu? Saat itu 2017, bulan 2017. Nah, saya ingin tanyakan hal yang sama dengan yang saya tanyakan ke Bu Sri tadi. Sempatkah mendapat tantangan berat atau penentangan pada saat menyuarakan petisi ini? Sebetulnya tidak secara langsung, tapi itu kesulitannya itu di keheningan pihak jadi sih kalau misalnya saya kirim surat, kirim email, atau coba kirim email ke tim-tim redaksi pihak media, saya ada petisi ini, ada sekian ribu tanda tangan, apakah ada yang tertarik untuk cover cerita ini gitulah, gitu kan, biar polemiknya tuh lebih terbuka, publik bisa diskusi. Jadi selebihnya itu sih, jadi saya sangat berterima kasih kepada contoh
kantor staf presiden yang telah memberi audiensi, dan juga kepada change.org yang betul membeli platform agar seperti tadi pagi kita bisa mengadakan sebuah press conference di mana orang-orang yang telah bekerja seperti Brigjen Rumiati ini setelah bertahun-tahun gitu kan, akhirnya bisa datang bertemu bersama lagi dan berbicara lebih lanjut tentang isu ini. Jadi tidak mendapat penentangan secara langsung, tapi memang tantangan terbesarnya kurangnya mungkin ya pihak-pihak yang menyuarakan isu ini yang Anda sebut dengan keheningan tadi. Iya, betul sekali. Baik. Ibu Sri, saya ingin kembali tadi yang saran yang disampaikan oleh Latisha bahwa perlu juga didorong adanya konseling ataupun trauma healing bagi mereka yang mungkin saja mengalami trauma akibat adanya tes keperawanan ini. Anda sepakat, Bu Sri? Begini ya Mbak, karena itu pada saat proses seleksi, tes kesehatan itu kan awal ya. Jadi kan masing-masing institusi kan punya kebijakan. Jadi itu tentunya akan sulit ya, mungkin secara personal kalau memang yang bersangkutan memerlukan mungkin ya akan dilakukan secara personal, karena kan memang di dalam proses seleksi itu kan masing-masing institusi punya kebijakan. Oh, dia tidak lulus, mungkin bukan hanya dalam masalah tes keperawanannya saja gitu loh, mungkin dia pernah punya trauma yang lain pada saat diperiksa seperti itu ya, dia mengingat lagi. Bisa saja terjadi kan. Artinya memang perlu ada pendampingan. Kalau harus, memang perlu ada pendampingan psikologis pada saat pemeriksaan kesehatan ini. Sebetulnya tidak juga ya, karena semua institusi kan melaksanakan itu ya. Tes kesehatan itu kan sesuatu yang memang harus dijalani pada setiap proses seleksi. Karena itu nanti ada proses latihan, jadi memang kesehatan itu mutlak perlu ya. Apakah itu tidak hanya melulu tes keperawanan saja. Bisa saja mungkin dia mengakunya tes keperawanan, tapi mungkin ada penyakit reproduksi, kita juga tidak tahu. Tapi bahwa ada tes kesehatan, tes fisik yang hanya dilakukan di institusi atau untuk masuk TNI Polri, tapi tidak di mungkin perusahaan-perusahaan swasta ataupun di jenis pekerjaan lainnya, Bu, apakah ini perlu menjadi concern? Saya kira kalau setiap institusi kan melakukan tes untuk kesehatan ya. Memang kalau untuk institusi Polri dan TNI itu kan memang itu awal, karena kan mereka akan melewati proses pelatihan yang cukup berat. Baik, Bu Sri, kalau kemudian setelah TNI Angkatan Darat yang resmi menghapuskan tes keperawanan, perlukah komitmen yang sama juga disuarakan oleh TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut? Ya kalau itu keputusan dari Panglima kan semuanya harus mengikut. Makanya tidak cukup hanya juknis di Angkatan Darat saja, tetapi adalah kebijakan Panglima. Tidak cukup hanya juknis untuk semua ya. Baik, karena sejauh ini kan yang sudah dituangkan itu baru dalam penyempurnaan petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan calon TNI AD. Artinya ini belum cukup, Bu Sri. Ya kalau itu kan hanya berlaku untuk TNI AD saja kan. Betul. Apakah Angkatan Laut maupun Udara kita kan tidak tahu. Baik. Kalau itu keputusan Panglima dalam bentuk skep atau apa, berarti berlaku untuk keseluruhan angkatan tersebut. Harus ada keputusan Panglima supaya bisa berlaku untuk seluruh institusi TNI. Berlaku untuk semuanya. Baik. Latisha, Anda setuju bahwa perlu ada suara yang sama dari komitmen TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut juga? Betul sekali ya, saya sangat setuju dengan Brigjen Rumiati soal itu. Baik, terima kasih Ibu Sri Rumiati dan Latisha Rosabel sudah bergabung bersama kami dalam dialog Dia Ini sore hari ini. Pemirsa, setelah kemarin dijemput polisi, suami korban pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak di Subang beserta istri mudanya dipulangkan. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.